Baik, berikut kita ikuti teaching dari Luh Juni Susanti. Silakan, Saudara Juni. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat dong, ayo semangat ya, semangat. Iya, masih semangat ya. Masih, Bu. Ya. Habis nasinya di kantin, Bu. Baik, kembali lagi bersama Ibu ya. Jadi tolong jangan bosan melihat Ibu ya. Kari pikon, Kengken. Ya, jadi seperti Iya, biasa Kengken, sebelum Kengken. kita memulai pelajaran kita doa dulu ya, biar kita melakukan pembelajaran itu Kuangan lancar kayak nih tanpa halangan berubah sebari apa-apa abdi ya. juga wonten nggih. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Saya, Bu. Baik, Puput, silakan Puput. Ya, teman-teman, sebelum kita mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa agar pembelajarannya lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Puput ya. Iya, Bu. Sebelum lanjut, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Resmini ada. Kemudian Hadir, dia Bu. ada. Iya, dia hadir. Hadir, Bu. Eka. Hadir, Ibu. Iya, Leli. Hadir, Bu. Febri. Hadir, Bu. Nancy. Hadir, Bu. Rania. Ada, Bu. Rania sudah sarapan, Rania? Sudah, Bu. Apa menu sarapan pagi ini? Hari ini bubur sumsum, Bu. Kalau Ibu pagi ini bakso ya. Nggak berani, Bu, pagi-pagi makan bakso. Iya. Lanjut, Pipit. Hadir, Ibu. Siap. Puput sudah ya. Rika. Ya. Hadir ya. Kemudian Ayu. Udiani ada? Tadi ke kamar mandi, Bu, bilang. Oh iya, siap-siap. Oke. Jadi sebelum lanjut, Ibu punya oleh-oleh buat kalian ya. Ibu punya oleh-oleh, jadi Ibu akan share. Sabar ya. Sudah nampak, Nak? Sudah nampak ya? Sudah, Bu. Sudah. Coba kalian ya, coba kalian lihat dan pahami gambar tersebut. Gambar cowok dorong batu, Bu. Iya, gambar cowok. Kira-kira apa sih maknanya itu? Siapa tadi, Pipit ya? Ya, saya, Ibu. Ya, silakan Pipit. Kira-kira menurut kamu apa yang dapat dipetik dari gambar tersebut? Coba. Gambar itu gambar laki-laki sepertinya berusaha melakukan sesuatu. Itu aja sih, Bu, sesuatunya kayaknya berat sekali, Bu. Iya, benar ya, lagi dorong batu yang besar begitu. Kalau Nancy, kira-kira kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat dipetik dari gambar tersebut itu apa sih? Sepertinya laki-laki ini, karena itu batu berat ya, Bu ya. Sepertinya seseorang ini mungkin sedang merasakan apa ya? Kayak beban gitu, Bu. Gimana? Coba dianalisis lagi dari gambar tersebut. Kira-kira seorang laki-laki sedang mendorong batu besar. Itu nampaknya ada usaha kan? Usaha untuk melawan batu besar tersebut. Kira-kira kalau kita aplikasikan atau kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertama melawan beban yang berat. Kedua, apa lagi kira-kira selain melawan beban? Apa? Misalnya kalau kita mau sukses, susah dulu. Ya, kita harus bekerja keras. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita mau sukses, jadi harus kita melawan hal-hal yang berat tersebut gitu ya. Jadi seperti itu. Bagus sekali Nancy dan Pipit tadi ya. Oke, Ibu stop share ya. Baik, minggu lalu kalian kan sudah membentuk kelompok ya, kalian sudah punya kelompok, kemudian kita akan lanjut pada kerja kelompok gitu ya, dengan kelompok kalian masing-masing. Nah,
Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja melalui grup kelas ya anak-anak ya. Silakan dibuka grup kelasnya, kalian baca. Ketika kalian disuruh membaca ya baca ya. Jangan mengupload story, membuat status, buka WA, IG gitu ya. Jadi fokus pada pembelajaran. Teks yang sudah saya bagikan di grup silakan dilihat, kemudian lembar kerja juga ada di sana. Kalian baca dan pahami baik-baik. Sebelum lanjut, ada dua hal yang harus kalian pahami di pembelajaran ini. Pertama, kalian dapat memahami ciri-ciri teks drama, ya. Kemudian kalian dapat menemukan ciri-ciri teks pada drama yang sudah Ibu bagikan itu. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis isi dan unsur-unsur teks drama yang sudah saya bagikan, gitu ya. Jadi itu yang harus kalian lakukan. Ya, silakan dibaca dulu. Bu berikan waktu 5 menit. Silakan dibaca dengan cermat, ya, kritis, gitu ya. Tolong jangan lain-lain, fokus pada teks bacaan. Ada yang sudah selesai membaca? Sudah? Sudah selesai membaca? 3 menit lagi ya. Tunggu dulu, Bu. Ya. Baik, jika sudah selesai membaca, kalian lihat lembar kerja tersebut ya. Di sana sudah ada petunjuk ya dan soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ada petunjuk, soal-soal yang harus kalian kerjakan, juga ada teksnya begitu ya. Nah, sekarang kalian silakan kerjakan tugas ya sesuai dengan soal dan petunjuk bersama di kelompok kalian ya. Kemudian kalau ada yang kurang paham dengan soal ya atau tugasnya kalian langsung tanyakan. Ya, boleh tanyakan sama teman atau boleh langsung tanyakan sama Ibu. Ya, paham ya? Silakan Ibu berikan waktu 10 menit untuk bekerja. Bu, mau nanya, Ya. ini mau langsung dikerjakan di kelempiran atau di buku latihan, Ibu? Oh, langsung saja di LKPD Pipit ya. Jadi untuk yang lain juga untuk pengerjaan tugasnya langsung di LKPD ya. Kan Ibu sudah membagikan beberapa lembar kerja. Jadi kalau kekurangan kalian boleh di halaman berikutnya, begitu ya. Jadi tidak usah di buku latihan ya. Nanti akan dikumpulkan dan dipresentasikan. Ya, gimana Pipit sudah? Jelas, Bu. Makasih, Baik. Bu. Iya, sama-sama. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Ada kesulitan lagi? Febri ya, Febri. Itu suaranya belum kedengar, Febri. Sudah, terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Kalau kalian sudah membaca teksnya dengan baik, petunjuknya dengan cermat, kritis, kalian akan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik juga ya. Jadi tolong perhatikan waktunya juga ya. Jangan terlalu banyak bercerita yang tidak penting dalam kelompok begitu ya.
Ingat ya anak-anak ya, soal pertama itu adalah kalian menemukan ciri-ciri teks drama yang ada pada teks tersebut. Kemudian yang kedua, kalian menganalisis isinya apa, kemudian unsur-unsur apa saja yang terdapat pada teks drama tersebut. Ya, baik, sudah selesai anak-anak? Sudah ya? Sudah, baik. Kita akan langsung saja pada kelompok terakhir ya, karena sebelumnya sudah semua menyampaikan, begitu. Jadi kelompok terakhir. Kelompok terakhir, siapa kelompok terakhir yang belum? Karena sebelumnya sudah ya. Kelompok, siapa yang belum? Saya, Kelompok, Bu. itu siapa? Iya, kelompoknya Puput. Silakan Puput. Iya, saya mau menyampaikan nih Bu terkait apa yang diminta di dalam lembar kerjanya. Yang pertama itu ciri-ciri drama, Bu ya. Iya, betul. Iya, ciri-ciri drama yang dapat saya temukan dari teks itu ada dialog pertama, Ibu. Betul, Yang kedua ada petunjuk lakuannya, Ibu, yang dalam kurung. Bagaimana caranya nanti ketika dipentaskan, geraknya gimana, mimiknya gimana, seperti itu. Iya, ada petunjuknya ya, ada petunjuk aksi yang harus dilakukan. Terus, bagus sekali. Setelah itu ada konflik, Ibu, yang terjadi dalam isinya, isi dramanya. Iya, betul. Ya, selain Puput, siapa lagi anggota kelompoknya Puput? Tolong dibantu biar semua aktif ini dalam satu kelompok ya. Jadi tidak ada anggota kelompok yang pasif, karena nanti penilaiannya juga ada penilaian individu seperti itu. Siapa yang mau selain Puput, siapa dalam kelompoknya? Eka, Bu. Eka, silakan Eka. Baik Ibu, saya akan coba menjawab atau menambahkan. Jadi soal yang nomor 1, ciri-cirinya yaitu dalam drama menggunakan dialog, kemudian mengandung cerita yang dibutuhkan dengan tuturan tokoh tentang kehidupannya masing-masing, kemudian sama penggunaan petunjuk lakuan dalam tokoh. Iya, betul sekali. Sekarang kita akan langsung ke soal nomor 2 ya, karena soal nomor 1 sudah terjawab dengan baik dan dipresentasikan nanti akan dipresentasikan lagi, begitu ya. Jadi untuk soal nomor 2, siapa? Anggota kelompok yang lain? Anggotanya Puput, selain Puput dan Eka, ayo dong. Semangat. Ayo Saya, siapa? Bu. Iya, Resmini, silakan Saya, Resmini. Iya, langsung ke nomor 2 ya, Resmini ya. Oh ya, nomor 2 Bu ya. Soal nomor 2 di sini menganalisis unsur-unsur dalam drama. Setelah saya membaca di sini, unsur-unsur drama yang saya temukan, yang pertama itu ada tema, Ibu. Setelah tema itu ada judulnya, selanjutnya ada alurnya, penokohan, selanjutnya latar tempat, latar suasana, latar waktu, amanat dan pesan, Ibu. Itu saja baru saya temukan, Bu, unsur-unsurnya. Iya. Mungkin teman yang lain ada yang ingin memberikan tambahan. Betul. Dari segi isi gimana? Ayo, siapa kelompoknya lagi? Dia gimana dia? Dari segi isi dia, sampaikan. Saya kelompoknya Dayu Rasmini, Bu. Oh, kelompoknya Dayu. Ya. Yang satu kelompok sama Puput siapa, Put? Coba. Atau langsung aja Puput. Oh, Pipit. Ya, silakan Pipit. Bu, kembaran saya. Oh iya, kembaran ini ya. Serupa tapi tak sama. Apa gimana? Lain. Ya, silakan lanjut Pipit. Saya yang seksi, Bu. Oh. Saya yang gemoy, Bu. Ya, ada si montok dan si bohai gitu ya. Ya, tapi lebih montokan Ibu, Bu. Ya, tidak apa-apa. Yang penting sehat ya. Oke, lanjut Pipit. Tadi mau jawab apa ya, Bu? Kok lupa tiba-tiba? Ya. Dari segi isi Pipit. Isi. Kalau isi dramanya itu ada tokohnya, Ibu, ada penokohannya. Kalau tokoh kan orangnya. Terus siapa saja yang ada dalam teks tersebut? Nama tokohnya, Ibu? Iya. Ada. Ada Suminto. Bagus. Hamid, Minto, terus Sumini. Iya. Terus dari segi temanya gimana? Ya, langsung dianalisis seperti itu ya, disampaikan temanya apa, konfliknya apa gitu ya. Ya, tapi kalau salah jangan dimarahin ya, Bu ya. Oh, tidak apa-apa. Jadi jangan takut salah ya. Yang penting kalian mencoba ya. Kita sama-sama belajar. Jadi jangan takut salah.
Silakan. Dapat nilai kan, Bu? Dapat nilai kan, Bu? Dapat lah, dapat ada nilai aktif, kesehariannya, nilai juga gitu ya, proses semuanya dinilai ya. Silakan. Ya. Untuk temanya kalau tidak salah keadaan ekonomi, Bu. Ada masalah di keuangan dari tokoh Suminto. Itu gajinya tidak sesuai dengan kebutuhan hidup yang tokoh ini alami, Ibu. Yeah. Kemudian tapi saya nggak semua ya, Bu, ya, yang saya tahu. Iya, yang ditemukan saja, Pipit. Untuk latarnya, Bu, itu saya temukan itu ada di rumahnya Suminto, itu latar tempatnya, kemudian latar waktunya pada pagi hari, di hari Minggu yang sepi, Bu. Itu aja, Bu, baru ketemu, Bu. Iya, jadi sudah semua terjawab ya, luar biasa. Jadi untuk penampilan kelompoknya Puput sudah sangat bagus sekali ya. Gitu juga kelompok-kelompok yang lain. Silakan kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Puput ya. Kelompok kemar, Ibu. Iya, oh iya, kelompok kemar ya. Sudah luar biasa. Baik anak-anak. Jadi kalian sudah bisa menganalisis dari segi ciri, isi, dan unsur ya. Jadi untuk lebih memahami kira-kira apa sih gitu ya. Apakah sudah sesuai nih pekerjaan saya dengan teorinya seperti itu ya. Jadi Ibu izin berbagi materi begitu. Jadi untuk kalian memahami betul nggak pekerjaan saya gitu ya, sesuai nggak gitu ya. Tapi apa yang sudah kalian kerjakan luar biasa, sangat bagus. Bagaimana, sudah tampil? Sudah tampil ya? Sudah, Ibu. Baik. Sudah, Ibu. Nah, kalau tadi berarti kita hari ini mempelajari apa, anak-anak? Mempelajari? Teks drama, Bu. Teks drama. Bagus. Iya, kita mempelajari teks drama. Jadi drama itu memuat kisah, teks drama itu memuat kisah yang dikemas melalui dialog ya, atau dibawakan melalui seni peran atau acting ya. Jadi ciri-cirinya pertama membuat ada dialog begitu. Benar sekali ya yang sudah kalian presentasikan bahwa ada dialog. Kemudian mengandung cerita, kisah atau narasi. Tadi kan contoh teksnya yang Suminto itu ya. Ada kisah ya tentang kesulitan ekonomi gitu ya. Sudah bagus sekali kalian menyampaikan. Kemudian yang ketiga, memiliki petunjuk khusus yang harus dilakukan oleh pemerannya, seperti mengatur ekspresi misalnya marah atau senang bagaimana, kemudian aksi berlari, melompat mungkin ya. Jadi sudah sangat sesuai yang kalian sampaikan. Kemudian kita akan masuk ke unsur-unsur drama. Apa saja sih unsur-unsur drama gitu? Yang pertama ada latar. Ya, latar itu bisa keterangan tempat, waktu, dan suasana yang di dalam teks drama. Tadi sudah disampaikan ya oleh Pipit juga. Kemudian masuk ke tokoh dan penokohan. Tokohnya siapa saja. Kemudian karakter tokohnya bagaimana gitu ya. Misalnya tokohnya Suminto. Bagaimana karakternya Suminto di sana? Tadi gimana? Pasrah ya. Kemudian apalagi pesimis ya. Cepat mengeluh gitu ya. Kita sebagai manusia nggak boleh pesimis anak-anak ya, harus tetap semangat, nggak boleh putus asa gitu ya. Kemudian ada alur. Nah, alur yang dimaksud adalah sebagai pola dan keterkaitan peristiwa untuk menggerakkan cerita ke arah pertikaian dan penyelesaian ya. Jadi alurnya seperti apa gitu. Kemudian temanya, apa sih tema begitu? Ya, tema itu adalah suatu gagasan pokok yang didukung oleh jalinan unsur lainnya, misalnya seperti tokoh, alur, dan latar cerita dengan wujud sebuah dialog. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pipit ya. Kemudian amanat. Ya, terakhir amanat. Amanat adalah suatu pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca ya, atau penonton pementasan drama mungkin kalau nanti dipentaskan begitu ya. Jadi amanat apa, pesan apa yang kita dapat petik dari teks tersebut gitu ya. Langsung, nah sejauh ini semuanya jelas ya?
Jelas, Bu. Bisa ya Jelas, Ibu. dipahami Jelas, ya? Ibu. Bisa. Mau nanya, Boleh, silakan. untuk amanat tuh apa memang pasti tercantum dalam teks dramanya atau bagaimana, Ibu? Baik, terkadang kalau ini bagus sekali pertanyaannya Pipit ya, apakah tercantum atau tidak. Nah, terkadang biasanya kalau amanat itu kita analisis sendiri, ya, analisis sendiri berdasarkan teks tersebut. Jadi kita menggunakan kata-kata sendiri, tetapi sesuai dengan isi daripada teks tersebut, begitu ya. Bisa dipahami ya? Berarti kalau misalkan untuk teks drama memang harus dibaca dari awal gitu, Bu, ya? Iya, betul. Apapun, mau jenis teks apapun itu, pasti yang pertama kita lakukan adalah membaca. Ya, tidak mungkin kita menjawab atau memberikan jawaban atau tanggapan tanpa harus membaca. Kan begitu, ya. Jadi dalam jenis teks apapun harus dilakukan proses membaca. Ya, gimana? Bisa dipahami Pipit dan yang lainnya juga? Bisa, Bu. Baik, baik kalau memang sudah bisa ya. Jadi Ibu stop screen dulu ya. Oke. Penampilan kalian sudah semuanya sangat bagus ya dan juga memahami materi. Tetapi untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami dan mengetahui ketercapaian yang tadi disampaikan dua hal itu ya. Jadi sebentar akan dilakukan tes ya, tapi soalnya tidak banyak kok anak-anak ya. Jadi jangan takut ya. Tesnya adalah tes sumatif, kalian kerjakan pada kertas lempiran, kemudian saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan dan setelah itu kalian kumpulkan. Kita bisa mengakhiri pembelajaran. Ya. Silakan. Ini soalnya Ibu bagian sekarang ya di grup ya. Soalnya dibuat, Bu. Soalnya tidak usah dibuat. Nah, langsung aja jawaban ya. Sekarang Ibu Ya, Bu. share. Sudah sampai di grup itu? Apa masih OTW? Sudah? Sekarang sudah, Ibu. Bagus. Ya, silakan dikerjakan tesnya ya. Kerjakan pada kertas lempiran, cukup jawabannya saja. Ya, waktunya 10 menit. Bu, keterangannya dibuat atau ABC saja, Bu? Tidak usah dibuat, Nak. Langsung aja ya. Baik, sudah, karena waktu sudah habis, silakan dikumpulkan jawaban kalian ya. Kumpulkan di atas meja saja. Iya, Bu. Baik. Ya, Bu. Ya, sudah semua ya mengumpulkan ya. Oke, dari pembelajaran tadi, siapa yang mau memberikan refleksi? Entah itu pembelajarannya, materi, proses, silakan. Siapa yang mau memberikan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini sebelum kita akhiri? Mungkin yang saya sedikit, Ibu. Iya, silakan Rania, silakan. Itu dari pembelajaran tadi, saya bisa memberikan refleksi tentang kehidupan. Ibu, ini sangat menarik setelah saya baca dramanya nih itu. Jadi bahwa dalam hidup itu tidak semua yang kita inginkan itu ada. Terkadang ada situasi di mana tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus jadi orang yang kuat, orang yang berusaha. Sesusah apapun itu kita harus terus berusaha. Mungkin itu yang bisa saya jadikan refleksinya. Di samping itu juga di sini, jadi kita lebih mengenal di sini melalui pembelajaran Ibu. Saya mengenal ada semakin menambah pengetahuan tentang tema, tentang alurnya dan bagaimana kita bisa menemukan pesan itu, Ibu. Iya, bagus sekali Rania ya. Jadi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan hanya bisa berusaha ya. Kita berusaha, belajar ya, teladan untuk mencapai cita-cita. Masalah hasil kita berpasrah pada Tuhan ya. Jangan lupa untuk tetap belajar dan berusaha ya. Baik, untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjut membandingkan dua teks drama ya. Jadi kita akan lanjut untuk membandingkan dua teks contoh drama. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Ya, baik, karena waktu sudah habis, jadi kita tutup dengan doa ya. Siapa tadi yang memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Puput, kita akhiri ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
Ya, berdoa selesai. Aturang para mesanti. Om Om Santi. Santi 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 Om. Om. Baik, terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa minggu depan ya. Salam sehat untuk kita semua. Ya, Ibu. Baik. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, itu tadi peer teaching dari Ibu Juni Susanti ya, Loh Juni. Berikut mungkin Ibu Rika saya berikan kesempatan begitu ya, berikan catatannya. Silakan, Bu Rika. Ya, dengar. Sinyalnya kayaknya Pak. Oke, baru saya aja Sinyalnya. dulu. Nanti habis saya baru Ibu Rika ya. Saya nanti selesai jam 10:30, Ibu Guru nih, mungkin lagi 30 menit kita punya waktu ke depan. Baik, nanti kita sambung lagi setelah itu nih, boleh istirahat dulu sebentar nanti ya. Lalu ini gambarnya itu untuk persepsi ya Bu Juni ya? Iya, Bapak. Nah, kalau gambar itu dipandu, nggak harus ke makna. Nah, ini kira-kira gambar ini pagi atau sore kan itu ada gambar suara ya. Terus ini kan ada kemungkinan mendorong batu ke atas, mendorong batu jalan datar, mendorong batu menurun. Nah, itu hotnya di sana. Itu mendorong batu naik kan? Iya, iya Bapak. Itu naik di puncak bukit, sudah itu buat batu menggelinding lagi. Begitulah kurang lebih ya. Jadi ini persepsi visualnya bagus karena memungkinkan kita melakukan. Lalu ada cerita, siapa bisa cerita sedikit tentang gambar ini ya? Boleh apa saja bisa ya, itu dilakukan. Lalu KD-nya itu jangan jadi beban ya, mohon menyampaikan KD itu jangan jadi beban murid. Ya, karena itu mohon nanti jangan sampaikan KD kalau di hadapan murid ya, dibuat bahasanya murid. Kita nih sekarang belajar drama. Drama itu sangat penting dan menarik loh bagi kehidupan kita. Kalian nanti bisa bikin drama nih. Nah, pakai gaya bahasa itu jangan menjadi formal itu. Kalau saya mendengarkan, saya dosen aja mendengar KD itu beban untuk saya belajar gitu loh. Ya, bikin santai, boleh pakai bahasa yang sedikit tapi harus tahu bahasa itu nggak baku kan. Anda pakai bahasa nggak baku kalau Anda nggak tahu itu nggak baku. Guru bahasa Indonesia tahu bahasa baku, bahasa tidak baku, dan guru bahasa Indonesia boleh bicara bahasa nggak baku, tapi tahu itu nggak baku. Ya kan? Itu. Lalu dan di materinya bukan ciri drama itu Bu Susanti, ciri teks drama. Salah itu kurang teks ya. Di materi tadi. Tekankan dalam kehidupan sehari-hari drama itu apa? Iklan. Iklan itu kan drama itu. Ya, tekankan dalam kehidupan sehari-hari drama itu apa? Iklan, drama. Kemudian film juga drama, sinetron itu drama, tetapi drama yang direkam. Prinsipnya hampir sama dengan drama. Drama awalnya panggung pada zaman Yunani untuk memuja dewa Zeus. Ya kan? Lalu dalam kehidupan anak-anak di Bali ada drama gong yang sudah jarang, RJ, itu semua drama, buat wawasannya terbuka ke sana. Inilah yang saya maksud bahwa itu pintunya biar simpel-simpel. Dalam kehidupan sehari, dalam pengajaran bahasa, guru bahasa itu harus tahu berbagai kategori teks. Dan ada teater lagi sebenarnya lagi satu istilahnya kan. Nah, kemudian ada film, iklan ya, iklan itu carikan contoh iklan drama yang ada dialognya pendek itu bagus tuh. Untuk mengajarkan teks drama kita pakai iklan biar pendek kan kehabisan waktu ya. Oke, sinetron, persepsi juga guru mungkin agak lemah ya dalam persepsi semua ya. Padahal itu adalah penuh dengan daya seni persepsi itu. Ya. Baik, itu saja dari saya. Itu saja komentar saya. Saya mengubah bahasa saya kan dari itu komentar dari saya ganti dengan itu
komentar saya buat. Nah, berarti kurang nyaman saya pakai kata itu kan. Nah, sekarang masuk, silahkan Ibu Rika. Terima kasih Bapak atas masukannya. Oke, suara saya jelas nggih? Jelas, Bu. Jelas. Baik. Ya, baik, terima kasih. Tadi Bu Juni yang tampil ya? Iya, Bu. Dari awal penampilan sampai akhir, itu saya lihat semua komponen di dalam modul ajar itu sudah disampaikan, baik itu dari segi persepsi, kemudian inti pembelajaran, kemudian sampai dengan penutup dan evaluasi ya Ibu Juni ya? Iya, Bu. Yang ingin saya komentari di sini adalah bagaimana Ibu dalam kelas. Sama seperti komentar saya ke Bu Nopi tadi, adalah bagaimana Ibu mengelola kelas, dalam artian adalah Ibu jangan terlalu mendominasi pembelajaran. Ya. Paham maksud saya Ibu Juni ya? Paham, Bu. Ya. Jadi Ibu jangan terlalu menggunakan kurikulum merdeka ya. Putus-putus, Bu. Putus-putus suaranya, Bu. Putus-putus, ya. Mohon diulang ya. Ibu Juni kan menggunakan kurikulum merdeka kan? Iya, Bu. Nah, apalagi menggunakan kurikulum merdeka yang mana pembelajaran itu diharapkan lebih berfokus pada siswa, kan seperti itu, memerdekakan siswa dalam belajar, kan seperti itu. Jadi dalam artian di sini adalah berikan keleluasaan kepada siswa. Jadi di sini fungsi Bu Juni itu adalah bukan lagi sebagai fasilitator, karena kalau di K13 sih iya fasilitator, tapi kalau di dalam kurikulum merdeka jadikan atau posisikan diri Ibu itu sebagai teman dalam belajar di siswa, seperti itu. Jadi kasih mereka keleluasaan untuk belajar, tapi tetap dipantau seperti itu. Jadi itu yang bisa saya komentari. Tadi saya lihat Ibu juga menampilkan materi yang berupa PPT, itu boleh, tapi itu dah jangan terlalu mendominasi di dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu Juni lakukan. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Hal-hal yang, oh ya, tadi Pak Artika mengatakan bahwa jangan menyampaikan tujuan pembelajaran atau menyampaikan KD. Oh, KD. Iya. Oh ya, sorry. KD itu secara formal, kan seperti itu ya. Boleh menyampaikan itu sebenarnya Ibu, tapi gunakan bahasa-bahasa yang mudah untuk dicerna oleh siswa. Ya, jadi jangan KD kita hari ini bla 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 bla, nggak usah seperti itu. Ajak aja untuk siswa misalnya, hari ini kita belajar tentang ini, nah nanti pembelajaran yang ingin kita capai adalah seperti ini, itu saja sampaikan. Itu berarti sudah mencakup KD yang ingin Ibu sampaikan ke siswa. Gitu. Ya Ibu Juni ya? Siap Bu, siap. Mungkin itu saja Ibu Juni masukan dari saya. Itu Bapak masukan dari saya untuk Ibu Juni, keseluruhan sudah baik semua apa yang diajarkan oleh Ibu Juni. Baik. Terima kasih Ibu. Bu Juni yang bagus itu keibuannya ya, keibuan. Ibu boleh kayaknya galak kepada anak, tapi nanti pasti disukai ya. Iya. Jadi dari segi buka bagus. Lalu ini ya, jangan gini nih. Lagi satu poin, maaf. Tadi pujiannya sudah, sekarang tambahan kritik sedikit. Jangan numpuk ya, ngasih harapan, ngasih tugas itu numpuk satu-satu. Jangan anak-anak sampai sini gini ya, terus kita satu begini, lalu begini belum kerja dia. Jadi bengong anak-anak. Jadi baca dulu, setelah baca apalagi baru ngomong ya. Nah ya harus tahan itu, tahan diam dan lihat, tahan diam. Karena itu pas ngajar Ibu Guru agar bisa kita diam. Oke, kalau suka baca novel, tapi kalau enggak suka baca novel, shopping Bu. Facebookan gitu ya. Kata saya tadi lihat kan, gitu caranya ya. Yeah. Jadi bila perlu pesan makanan
makanan, Grab itu anak berikan makanan semua, KFC berikan itu semua, di Grab kan aku bayar sendiri. Iya Pak. Saya sebenarnya ingin ngelucu gitu, tapi Anda nggak mau diajak ngelucu. Saya agak sakit hati juga ya. Sorry Bu Nancy ya, lo Nancy. Mereka takut untuk tertawa, Pak. Dia udah kita tegang semua, Pak. Nggak ada tegangnya dalam. Nampaknya mahasiswa tertekan nih, Pak. Iya, itu salahnya Pak Asti, kesalahnya nih. Saya tuh nggak pernah tegang ya, ngajar, cuman marah aja. Halo Bu Nancy, salam dari Bintang. Salam dari Bintang. Bintang, Pak. Ya, Bintang Satya. Oh iya Bapak. Mantan murid di sini, alumni murid di sini ya. Bintang sempat WA, itu om saya Ibu gitu. Ya bapaknya baik sekali, saya bilang gitu. Ini foto saya yang Ibu ini. Iya, saya ya. Gurunya dulu ya waktu SMP ya. Iya, Gurunya Bintang. Iya, wali kelasnya Bapak. SMA 2 sekarang. SMA 2 Bapak. Ya. Baik Bapak. Ya. Sapaan saya ini kepada Ibu Nancy itu, kita juga bisa menyapa anak untuk hal-hal yang pribadi ya di kelas, bisa dilakukan. Jadi kesannya kan beda gitu, pasti beda. Karena Starbucks itu menyapa pelanggannya dengan namanya. Ya, jadi kita mengistimewakan orang murid dengan cara-cara menyebut nama misalnya, atau menceritakan cerita yang suatu pertemuan di mana kita kemarin ketemu ya di Danau Beratan itu misalnya. Jadi dia akan sangat baik gitu. Ada rasa emosional pedagogik ya, ini pedagogik. Jadi itu ya, kita stop dulu rekaman untuk Ibu Juni ya.